Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jana Pipa, jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan dan asas kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu terdapat juga landasan-landasan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat mengembangkan suatu kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Mengapa perlu dipertimbangkan? Karena apabila landasan kurikulum yang diterapkan tidak sesuai, maka yang terjadi taruhannya adalah para peserta didik. Adapun landasan kurikulum memiliki 3 landasan pokok dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Ketiga landasan tersebut adalah yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan dan juga disebut sebagai filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan juga metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan sebuah kurikulum. Lalu yang kedua ada landasan sosial budaya. Kurikulum perlu memperhatikan aspek sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, agama, dan juga aspek lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan masyarakat dan daerah setempat. Dan tidak lupa memberikan peluang kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum terhadap keadaan sosial budaya masyarakat dan daerah setempat. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat-masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan juga diharapkan lahir manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan juga perkembangan masyarakat. Lalu yang ketiga ada landasan psikologis. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya dikarenakan kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kurikulum perlu memperhatikan aspek psikologis anak didik, kematangan, pengalaman, belajar, minat, dan juga kebutuhan anak. Serta memperhatikan aspek teknologi pendidik dan teori belajar dan tidak lupa memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didiknya. Lalu terdapat juga asas-asas kurikulum. Yang pertama, asas religius. Salah satu asas pengembangan kurikulum adalah asas religius atau agama. Pada asas religius, kurikulum yang akan dikembangkan dan diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyat atau agama. Sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat.
Yang kedua, ada asas filosofis, berkaitan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Filsafat dan tujuan pendidikan berkenaan dengan sistem nilai yang merupakan pandangan seseorang tentang sesuatu, terutama berkenaan dengan arti kehidupan. Dalam perkembangan kurikulum, filsafat menjawab hal-hal yang mendasar bagi perkembangan kurikulum. Yang ketiga, ada asas sosiologis. Asas ini dikenal dengan asas sosial budaya. Asas ini berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Lalu yang keempat, ada asas ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau yang sering kita kenal IPTEK. Berkembangnya IPTEK secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup perkembangan isi atau materi pelajaran, strategi pembelajaran, metode, dan media dalam pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung, hal ini menuntut dunia pendidikan untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.